Dalam sekejap, dunia sepak bola dikejutkan oleh sebuah fenomena yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Timnas Indonesia, tim yang dulu dipandang sebelah mata, kini menjadi pusat perhatian global. Ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai, tak ada negara lain yang menduga bahwa Indonesia akan membuat gelombang besar di panggung internasional. Pertandingan mereka melawan Australia, yang sebelumnya hanya dianggap laga biasa, berubah menjadi momen yang disaksikan ratusan juta mata di seluruh dunia. Antusiasme penonton di GBK ini menunjukkan dukungan yang luar biasa terhadap timnas Indonesia dari para supporter. Berawal dari kabar mengejutkan, 48 negara membeli hak siar pertandingan saat timnas Indonesia melawan Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Namun, setelah laga itu, negara-negara di luar Asia, bahkan dari Eropa dan Afrika, berbondong-bondong ingin menyaksikan perjalanan timnas Indonesia. كانت أكثر حماساً. نشوف اليوم الجماهير مجتمعين على المحبة ومجتمعين على تبادل كلمات. اللاعب الثاني تدخل خاطئ، اعطونا الزاويه الاولى ابو بلال بس. يلا ابو بدر يلا. الكره ضربت هذه الجهه، كمل. يلا ابو بدر. عط الحاله كمل بس. هذا اليد وضع طبيعي. الجسم بالضبط. على الجسم. المساعد الثاني. Hingga akhirnya, tercatat lebih dari 100 negara mengajukan permintaan hak siar. Angka yang menggemparkan bagi Federasi FIFA. Di tengah persiapan jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, perhatian media dan publik Bahrain mendadak tertuju pada timnas Indonesia. Tak hanya karena permainan cepat dan taktis skuad Garuda, tetapi juga karena satu elemen yang tak terduga, lagu Tanah Airku. Sebelumnya, pada 29 Februari 2012, Bahrain pernah meluluhlantakkan Indonesia dengan skor yang tak lazim, 10 gol tanpa balas. Saking tak lazimnya laga ini, FIFA sampai turun tangan untuk menginvestigasi dugaan pengaturan skor. Namun kenyataan kini jauh berbeda. Timnas Indonesia bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Perubahan besar-besaran telah terjadi pada skuad Garuda. Tim ini kini diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi berpengalaman yang bermain di Eropa, serta dilatih oleh pelatih yang penuh strategi mata. And then they drew 1-1 with Saudi Arabia. This is news and big news. So, what's happened in Indonesia is Mr. Shin has arrived and he's been there now for 4 years. He's worked with the under-21s, under-23s and now the national team. In the World Cup before, the likes of Saudi Arabia and Australia, these are not easy teams to draw or even play against for that matter. But they managed it and they are now 4th in the qualifying standings, which to be honest is not far off from Shin Tae-yong, which is Indonesia's coach, goal. He wants to finish 4th on the table, which would basically guarantee. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Indonesia telah menahan imbang 2 tim raksasa yang menjadi langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Namun, tak hanya soal taktik dan kecepatan pemain Indonesia yang menjadi perhatian. Media Bahrain juga menyoroti supporter Indonesia yang dikenal ribut dan bersemangat, terutama ketika menyanyikan lagu Tanah Airku. Lagu nasional ini, yang selalu dinyanyikan supporter dalam setiap pertandingan, dianggap mampu membakar semangat para pemain timnas Indonesia di lapangan. Bahkan, pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa energi dari lagu tersebut memberikan dorongan besar bagi para skuad Garuda. Kegemaran terhadap lagu Tanah Airku ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia. Di luar negeri, lagu ini bahkan viral di mana-mana. Lagu kebangsaan Indonesia menjadi viral di berbagai penjuru dunia. And show I am and be there with a smiling face. Even if I go far away, biarpun saya pergi jauh, Tanah Airku, and I'm glad that I checked the meaning of the lyrics, guys. And I love
الفريق السعودي بعد نزول خصوصا سعود عبد الحميد اللي اعطى اضافه وخلق شكل ثاني للفريق هجوميا صراحه. ايضا المدرب عندك انت مثلا بريكان، عندك الشهري صالح، رديف كلهم ثلاثه هذول نفس المشكله انهم ما شاركون كثير، لكن بريكان غير مدهش، بطيء وفي كثير من علامات الاستفهام. لكن المنتخب السعودي يعود إذا ليس بمانشيني فبشخصية اللاعبين. تعودنا نشوف السعوديين يقدمون أفضل. ربما من حسن الحظ أن المباراة جاية أمام الصين، فبالتالي 7 أكل الصين هلا خسرت، وإن كان خارج ملعب السعودية يعني في الصين، ولكن هي في المتناول وفرصتك أن تعود ب3 نقاط. Oh, that's so cool. They spelt Indonesia. I didn't know who was who, you guys, but they scored. Yes! Argentina, Morocco, Paraguay, Portugal, Spain, and Uruguay welcoming and uniting the world while celebrating. Because I'm about to put this on, and let's see if it looks good. Maybe it looks nice, man. Shit, man, I'm looking like Hubner, bro. I'm looking like Marcelino, man. I like this. Respon dari masyarakat setempat sangat mendambakan Indonesia, mencerminkan betapa kuatnya pengaruh budaya supporter Indonesia. Kini, semua menantikan bagaimana laga antara Timnas Indonesia dan Bahrain akan berlangsung pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pertemuan terakhir terjadi pada 29 Februari 2012. Saat itu, Timnas Indonesia kalah dengan skor 10-0. Sementara terakhir menghadapi Cina adalah pada 2013 dengan laga yang berakhir dengan kekalahan 0-1. Satu hal yang pasti, selain kecepatan permainan Timnas Garuda, Bahrain juga harus bersiap menghadapi teriakan dan nyanyian "Tanah Airku" yang akan menggema di stadionnya. Suara supporter dengarkan mereka, memanggil namamu, mereka menunggumu. Garuda, mereka tak kenal lelah, mereka tak kenal takut. Ribuan, jutaan hati mereka menyatu, mendorongmu kembali ke puncak. Bangkitlah Garuda. Suarakan namamu di angkasa, dunia akan mendengar deru sayapmu yang tak tertandingi. Kini saatnya kita menorehkan sejarah baru. Tidak ada yang bisa menghentikan tekad bangsa ini. Tidak ada yang bisa mematahkan semangatmu. Kepakan sayapmu dan tunjukkan dunia bahwa Garuda tak pernah benar-benar tertidur. Garuda hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali bangkit, dan saat itu adalah sekarang. Indonesia, tanah air yang tak pernah berhenti berharap. Kita semua tahu, perjalanan ini tidak mudah. Ribuan langkah, ratusan pertandingan, berkali-kali jatuh dan bangkit. Tapi kita tidak pernah menyerah. Karena ini lebih dari sekadar permainan, ini adalah kehormatan bangsa. Hari ini, sejarah kembali tercipta. Tim Garuda semakin kokoh di lapangan hijau. Pemain-pemain naturalisasi yang baru bergabung bukan hanya sekadar tambahan. Mereka adalah bara api yang menyala, siap membakar semangat kita semua. Dengan darah dan keringat, mereka sekarang adalah bagian dari Indonesia, tanah yang menjadi rumah mereka, tanah yang mereka bela dengan hati yang tak terbelah. Sekarang, saatnya kau bangkit. Cukup sudah tidurmu, cukup sudah diam dalam bayang-bayang. Saatnya Garuda terbang. Bangkitlah, Garudaku, terbanglah untuk bangsa ini, untuk setiap mimpi yang tak pernah padam. Ini adalah waktumu, dan kami semua di belakangmu.